Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Rima Fatimah, Tanti Meninda Sabrina, dan Tripanca Yoga akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume sel, pertambahan ukuran sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dengan busur pertumbuhan atau auxanometer. Kuantitatif contohnya umur, jumlah benda, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan dapat diukur secara kualitatif atau dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Jadi, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan dapat diukur secara kualitatif, sedangkan perkembangan dapat diukur secara kualitatif. Seperti pada pengertian pertumbuhan dan perkembangan yang sudah dijelaskan, berikut adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan bilangan. Terlihat dari sifat dan kemampuan, tidak terbatas oleh usia, bersifat reversibel atau dapat balik. Sedangkan pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif atau bisa digambarkan dengan bilangan, terlihat dari keadaan fisik, memiliki batasan usia, bersifat irreversibel, tidak dapat balik. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada dua. Yang pertama, fase embrionik. Terjadi fertilisasi atau pembuahan, kemudian terbentuk zigot. Lalu zigot tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot, tahap morula, blastula, grastula, dan pembentukan organ atau organogenesis. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase ini di mana pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Fase ini tidak ada embrio yang terbentuk. Contohnya metamorfosis. Beberapa jenis hewan mengalami metamorfosis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh hewan secara bertahap yang dimulai dari larva hingga dewasa. Metamorfosis terdapat dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk secara nyata dan dengan tahapan-tahapan yang jelas, seperti pada kupu-kupu. Tahapan kupu-kupu meliputi telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang tidak mencolok atau jelas seperti pada jangkrik dan belalang, karena hanya melalui 3 tahap. Tahapan metamorfosisnya meliputi telur, nimfa, dan imago. Contoh-contohnya yaitu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, seperti kupu-kupu dari telur menjadi larva, pupa atau kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik yaitu dari telur yang menetas kemudian memasuki tahapan nimfa lalu berkembang menjadi jangkrik dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama, faktor internal. Ada gen dan hormon. Gen merupakan faktor keturunan yang diwariskan pada orang tua atau induk pada keturunannya. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu makanan, air, dan cahaya matahari. Makanan sebagai sumber energi dan zat pembangun bagi tubuh. Air sebagai pelarut dan media dalam reaksi metabolisme dalam tubuh yang akan menghasilkan energi dan membantu untuk pembentukan sel-sel baru. Yang ketiga, ada cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai pembentukan vitamin D, di mana vitamin D itu diperlukan dalam pembentukan tulang.
Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Mula-mula biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Yang kedua, saat masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Yang ketiga, kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Yang kedua, tahap perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Proses perkecambahan pada biji melalui dua proses, yaitu proses fisika dan proses kimia. Proses fisika terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Yang kedua, proses kimia. Air masuk ke biji, kemudian kulit biji pecah, dan kemudian air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon. Tipe perkecambahan ada dua macam, antara lain tipe perkecambahan epigel dan tipe perkecambahan hipogel. Tipe perkecambahan epigel merupakan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu pada kacang hijau dan kacang tanah. Sedangkan tipe perkecambahan hipogel merupakan plumula atau calon daun muncul di atas permukaan tanah. Kotiledon tetap di dalam tanah. Contohnya kacang kapri dan jagung. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Ada 3 titik tumbuh primer, yaitu yang pertama, daerah pembelahan sel, daerah perpanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel. Daerah yang terletak di bagian paling ujung. Daerah pembelahan sel merupakan daerah yang terletak di bagian paling ujung. Di daerah ini, sel-sel terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Daerah ini disebut daerah meristematis. Yang kedua, daerah perpanjangan sel. Daerah pemanjangan terletak di belakang daerah pembelahan. Di daerah ini, sel-sel hasil pembelahan akan tumbuh sehingga ukuran sel bertambah besar, dan akibatnya daerah inilah yang mengalami perpanjangan. Yang ketiga, daerah diferensiasi sel. Daerah diferensiasi terletak di belakang daerah pemanjangan. Sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sebagian sel mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, xilem, dan flum. Sebagian lagi akan membentuk parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium akan selalu membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk flum atau kulit kayu. Akibat dari aktivitas jaringan meristem pada kambium yaitu diameter batang dan akar bertambah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada 2, yaitu faktor eksternal atau luar, dan kedua faktor internal atau dalam. Faktor eksternal atau luar dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, cahaya, air, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Yang kedua, faktor internal dipengaruhi oleh 2 hal, gen dan hormon. Di mana hormon ada 7, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Setelah pertumbuhan dan perkembangan, maka kita akan menuju ke bab selanjutnya, yaitu metabolisme. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Reaksi gelap sendiri menghasilkan karbohidrat dan oksigen, sedangkan reaksi terang menghasilkan NADPH dan ATP. Lalu, adapun tahapan anabolisme. Yang pertama yaitu memproduksi prekursor
seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Prekursor sendiri yaitu adalah bahan-bahan dasar atau mikro-mikromolekul yang akan dijadikan makromolekul. Yang kedua yaitu aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, menggabungkan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Contohnya yaitu polisakarida yang dibentuk dari gabungan dari monosakarida. Kemudian katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Jadi dari molekul-molekul yang makro dipecah menjadi molekul yang mikro. Ini kebalikan dari anabolisme tadi. Katabolisme contohnya yaitu pada karbohidrat yang dipecah menjadi oksigen saat adanya respirasi. Katabolisme dibagi menjadi dua cara, yaitu respirasi dan fermentasi. Pada respirasi, oksigen bebas menjadi syarat untuk melaksanakan respirasi. Sedangkan fermentasi, ada atau tidaknya oksigen tetap bisa terjadi fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi tiga, yaitu fermentasi asam cuka, asam laktat, dan fermentasi alkohol. Lalu ada pun tahapan dari katabolisme. Itu ada beberapa tabel. Setiap tahap memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya pada tahap glikolisis terjadi pada sitoplasma. Substrat atau makromolekul yang akan dipecah yaitu C6H12O6 yang dapat menghasilkan mikromolekul berupa 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anabolisme dan katabolisme sendiri. Yang pertama yaitu cahaya, kedua suhu, yang ketiga CO2, yang keempat O2, yang kelima H2O, dan yang keenam adalah unsur atau senyawa kimia. Contohnya pada faktor cahaya, ini sangat mempengaruhi pada proses terjadinya reaksi terang pada fotosintesis anabolisme. Lalu ada perbedaan anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme itu menggabungkan senyawa kompleks, sedangkan katabolisme itu memecahkan senyawa kompleks. Anabolisme menghasilkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Lalu anabolisme menggabungkan senyawa sederhana, yang ketika katabolisme memecah senyawa kompleks. Lalu anabolisme memperbaiki organ, dan katabolisme memakai energi dalam organ. Lalu anabolisme memiliki reaksi reduksi, sedangkan di katabolisme terjadi reaksi oksidasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.